Marketeers kembali lagi di program Katakan Dengan Data bersama saya Iwan Setiawan. Saya pada kesempatan kali ini ditemani oleh Mbak Vivi dari Kata Data Insight Center. Halo Mas Iwan. Halo Mbak Vivi, terima kasih banyak udah hadir di studio Marketeers pada hari ini. Sama-sama. Kita akan bahas tentang perilaku keuangan ya, tapi khusus anak muda, Gen Z dan milenial. Ini kan banyak disorot ya, dulu kita 10 tahun yang lalu mungkin ngomonginnya milenial terus Gen Y, sekarang Gen Z gitu beralih. Sebenarnya mereka berbeda nggak sih Mbak, kalau dalam konteks bagaimana berperilaku secara keuangan gitu? Iya. Karena sekarang memang Gen Z ini jadi sesuatu generasi yang makin dewasa kan, dan mereka juga target konsumen. KIC itu jadi tertarik melakukan penelitian terhadap mereka, dan kebetulan kami coba lihat nih sebenarnya ingin membantu juga para brand gitu ya untuk tahu mereka spendingnya gimana gitu. Dan kita waktu itu September tahun lalu mengadakan survei kepada 5.000-an Gen Z dan Gen Y gitu untuk melihat perilakunya. Kalau melihat milenial yang agak dekat usianya, yang kan kita bagi misalnya milenial senior dan junior gitu ya. Yang junior mungkin agak mirip dengan Gen Z karena umurnya nggak terlalu berbeda. Kurang lebih ya. Tapi yang mencolok itu Gen Z itu semakin karena sudah banyak mungkin ulasan yang menyebut mereka tuh makin digital savvy kan. Betul. Dalam pemilihan instrumen misalnya keuangan, mereka tuh cenderung ke arah yang digital gitu. Namun dalam pengelolaan keuangan antara Gen Y dan Gen Z sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda. Yang berbeda banget tuh dengan generasi yang atasnya. Misalnya kami kemarin melakukan tes soal bagaimana mereka mengelola keuangan. Jadi kita kasih beberapa biasanya standar tes untuk pengelolaan keuangan yang baik. Misalnya kan kalau keuangan yang baik itu kita seharusnya memisahkan nih uang yang harus ditabung saat kita terima uangnya langsung disisihin buat nabung gitu. Itu kan jalur yang paling baik. Kita tanya ke mereka seperti apa. Temuan kami ini cenderung kalau kedua generasi ini mereka bilang iya sih saya coba mementingkan yang penting dulu buat dibayarin gitu ya. Tetapi waktu nabung ini cukup banyak yang nggak terlalu peduli untuk nyisihin uang untuk menabung. Jadi belanja dulu yang penting. Iya, jadi nggak langsung misahin gitu. Terutama yang paling banyak kelihatan angkanya itu gede di Gen Z gitu. Mereka cenderung tidak menabung. Terus juga termasuk salah satu ajaran generasi dulu kan ya, kalau punya uang langsung pisahin pos-pos nih. Nah yang melakukan praktik itu sedikit gitu. Yang mengalokasikan itu nggak ada, langsung pos-pos sedikit gitu. sekali. Tapi mereka udah mengalokasi pos-pos untuk yang kebutuhan yang benar-benar pokok penting misalnya gitu ya, untuk bayar yang monthly gitu. Tapi kalau untuk yang lain itu belum terlalu gitu. Jadi cenderung mereka agak lumayan bijak sebenarnya dalam hal saya menentukan prioritas yang pertama dulu gitu ya, yang penting dulu primer gitu. Tapi kemudian dalam hal yang kalau kita gali lebih dalam ya itu tadi gitu, dalam hal menabung itu masih kecil gitu. Nah yang menarik justru nanti itu di perilaku belanjanya itu Mas Iwan. Nah itu agak beda tuh antara generasi Y, Z dengan yang X ke atas gitu. Perilaku belanja dari sisi alokasi ke pos-pos belanjanya yang beda. Prioritasnya kayak apa bedanya? Nah agak beda. Kalau dulu mungkin kalau Gen X gitu kita menganggap biaya komunikasi itu nggak masuk lah 3 besar. Ya nggak sih? Kita beli pulsa palingan dulu awal-awal internet datang gitu ya. Waktu SIM card masih mahal-mahal gitu ya. Paling kita spending SIM card mahal tapi belanjanya itu sedikit ya. Tapi pada generasi Y dan Z itu belanja komunikasi termasuk salah satu kebutuhan yang boleh kita sebut itu pokok gitu. Jadi mereka misalnya sekitar 15% kalau nggak salah jadi kita tanyakan kebutuhan kamu apa aja gitu ya. Terus berapa yang dialokasikan buat kira-kira. Itu di belanja komunikasi dan internet itu sekitar 15% dari yang dia punya untuk beli itu gitu. Waktu kita tanya lagi nih, kita juga nanya soal perilaku mereka di kredit gitu ya. Yang menarik kalau generasi yang lebih tua gitu, X gitu ya, biasanya kredit barang itu kan untuk barang-barang yang yang cenderung mahal buat dibeli. Misalnya baru kredit kalau mau beli TV yang gede banget gitu kan, misalnya yang berapa inch gitu ya, baru kredit gitu. Kalau anak sekarang itu bisa aja mereka pay later atau kredit untuk hal-hal yang kayak fashion,
pulsa bahkan itu dikreditin gitu untuk beli internet gitu ya. Ataupun untuk makanan bahkan. Ini nggak kebayang mungkin oleh generasi X dulu gitu ya, kalau beli makanan itu diutangin gitu ya. Utang mungkin ya diutang ke orang gitu ya, tapi kalau dikredit bayar untuk makanan itu something yang mungkin nggak masuk akal buat generasi sebelumnya. Betul. Generasi saya enggak, itu something yang lumrah gitu loh Mas. Apakah memang berarti pengeluarannya lebih gede dari pendapatan sebagian besar? Tapi kemungkinan kalau ngelihat seperti itu iya, terutama Gen Z ya, mereka kan masih juga belum, nggak semua Gen Z itu mandiri ya, mereka masih tergantung orang tua. Nah itu juga nanti tuh kalau lebih jauh kami cek juga kan, mereka punya rekening atau enggak kayak gitu ya. Nah itu cenderung Gen Z itu mereka lebih punya akun dompet digital ketimbang rekening bank. Cenderungnya lebih banyak yang punya. Jadi e-wallet malah. Ya mungkin diisi oleh orang tua gitu ya. Jadi mereka punya e-wallet tapi mereka belum punya akun bank tuh. Begitu. Nah jadi yang paling menonjol perbedaan tentu saja antara X dengan YZ gitu ya. Jadi ada perubahan ke arah sana sih Mas Iwan. Baik. Kalau bicara tentang investasi ya. Sebetulnya mereka tuh kalau nabung kan jarang ya. Tapi kalau investasi apakah mereka lakukan? Apakah mereka beli emas misalnya, apakah main saham gitu? Seperti apa perilakunya? Kalau investasi mereka ada yang investasi. Saya agak lupa angka persisnya, tapi ada kalau nggak salah sekitar 20% itu mereka mengaku mereka melakukan investasi. Nah, jadi setelah kami melakukan riset soal perilaku keuangan, kami lanjutkan nih, mau lihat yang itu investasi. Ini invest nggak mereka? Nabung jarang, belanjanya yang passion dan sebagainya gitu kan, kok spendingnya ke arah sana sih gitu ya. Tapi ternyata dalam hal investasi Gen Z dan Gen Z itu ada juga bagian dari generasi ini yang cukup serius ya investasi gitu ya. Artinya mereka dalam diskusi-diskusi ini karena hype atau karena apa gitu ya. Tapi ada gitu. Kan kita lihat kalau dalam sekarang ini ya, misalnya di saham kan, investor retail kan juga naik tuh angkanya. Dan itu dari kalangan muda banyak Mas Iwan. Dan ketika kita tanya, kamu invest di mana nih? Kalau secara general, umumnya masih tuh yang kayak tradisional ya, emas gitu ya, terus properti gitu ya. Tetapi begitu kita bagi itu per generasi, itu agak sedikit beda. Lalu terhadap platform yang mereka pilih. Kalau yang Gen X itu memang lebih banyak ke yang investasi-investasi yang konvensional, bukan digital. Yang muda-muda itu ke arah cenderung ke investasi digital. Jadi kalau kita lihat siapa yang yang investasi saham, yang sekarang itu mudah-mudah investasi baru kayak P2P lending gitu ya. Terus kripto itu cenderung lebih ke generasi yang lebih muda. Termasuk platform. Kita tanya nih platform, kan platform-platform yang lama itu kan kayak Dana Reksa gitu ya kalau misal. Terus kalau yang baru-baru gitu, maaf misalnya nyebut merek nih Mas Iwan. Yang platform-platform yang baru yang digital itu kan sekarang kita beli saham kan gampang nih, pakai aplikasi, pakai HP aja udah bisa gitu. Kayak Ajaib, Bibit, Stockbit dan sebagainya itu cenderung lebih banyak yang muda-muda nih yang ke arah sana. Walaupun nilai investasinya nggak tinggi. Jadi kalau nilai investasi yang Gen X ke atas itu bisa puluhan juta gitu. Nah kalau sekarang yang generasi X itu mereka kecil-kecil tapi karena mereka mungkin jumlahnya banyak juga gitu ya, lumayan ini menarik sebenarnya buat pengembangan ke arah sana gitu ya. Mereka kita tanya berapa gitu ya, paling berapa juta gitu, berapa ini, sedikit-sedikit mereka ininya gitu investnya. Tapi numbuh gitu. Itu dialokasikan secara terencana atau sisa dari spending aja? Dalam riset kita tentang investasi ada yang terencana, tapi memang angkanya belum banyak ya, karena mereka kan lebih cenderung dulu kalau kita lihat di belanja itu cenderung ke lifestyle dulu gitu ya. Tapi sudah ada yang cukup serius gitu ya untuk mengalokasikan untuk investasi. Kita tanya kan, ada nggak dia spending bulanan kayak gitu naruh, itu ada juga Mas, angkanya agak cukup lumayan gitu. Terutama yang memang udah attach, mereka udah join ke platform aplikasi investasi gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang literasi keuangan ya, sebenarnya mereka belajarnya itu gimana sih? Kalau dulu kan kita mungkin diajarin orang tua ya, di sekolah juga mungkin belajar sedikit pengelolaan keuangan yang konvensional gitu. Tapi kalau instrumennya udah pay later, terus ada kripto, mereka belajar itu dari mana sih, Mbak Vivi kira-kira?
kalau lihat dari perilaku mereka mengkonsumsi dan mendapat informasi tentang keuangan, itu kebanyakan mereka di dunia maya sih nyarinya gitu. Jadi online. Mereka nyari referensi gitu. Kita tanya, waktu kamu investasi apa yang kamu lakukan? Cari informasi sebanyak-banyaknya. Lewat mana ya? Lewat sekarang otodidak ya, otodidak gitu nyari. Tapi ada juga yang mereka tuh follow tuh akun-akun yang yang ngasih tips-tips itu. Nah, cuma tetap aja kan kalau literasinya nggak bagus, mereka bisa kejebak pada investasi-investasi yang kemarin yang heboh gitu ya, yang sebenarnya berisiko bagi mereka. Tapi generasi sekarang kan lumayan digital savvy, ya mereka punya perbandingan yang banyak, resources sumber informasi lebih besar ketimbang kita. Kalau dulu kita nyari investasi cari sumber informasi, carinya buku gitu ya, atau ketemu pakarnya gitu ya. Kalau sekarang tuh mereka kayak nyari dengan membanding-bandingkan dulu gitu. Yang menarik juga, kami juga sempat tes juga ditanya, kalian pakai ini juga nggak, financial planner nggak gitu ya, untuk membantu mereka dalam mengelola keuangan. Itu angkanya di sekitar 15-20%, ada yang bilang iya gitu. Mereka melakukan itu. Kenapa gitu? Karena supaya saya lebih terencana nih gitu ya untuk mengelola keuangan gitu. Kesadaran sudah ada gitu. Oh, seperti lumayan juga ya angka segitu gitu ya untuk mereka yang memakai jasa financial planner. Mereka mau bayar itu jasa itu? Iya. Ada yang mau itu walaupun belum banyak gitu ya. Nah, dan yang nggak mau pakai itu kadang-kadang merasa udah cukup kok informasi yang di dunia maya. Tapi mayoritas sih begitu, mereka nyari gitu. Informasi di sana gitu. Baik. Kalau tadi perilaku penggunaan produk instrumen investasinya kan agak beda ya, Mbak Vivi ya. Apakah berarti bank-bank yang konvensional yang sangat strong di masa lalu itu kesulitan mengejar segmen muda dengan perilaku yang begitu jauh ya? Saya rasa sih kalau melihat fenomena perbankan sekarang, mereka berusaha menangkap tren itu ya Mas ya. Udah mulai kan mereka bikin juga platformnya kan konvensional, walaupun ada yang dari awal lahir banknya langsung bank digital. Tapi bank konvensional kemudian dia biasanya bikin satu tangan lagi untuk meraup ini gitu. Mau nggak mau kan nanti kan generasi X dan generasi Y dan Z ini kan jumlahnya nanti akan jadi mayoritas ya. Kan udah ada prediksi ya 2030 kan mereka akan jadi tulang punggung Indonesia nih. Dan mereka nih yang nanti yang akan lead. Milenial aja sekarang kan udah levelnya manajer. Masuk ke level manajer ya, artinya penghasilan mereka udah lebih gede. Pasarnya gede untuk mereka. Saya rasa bank-bank sekarang cenderung udah mulai nangkep ke sana. Itu minimal mereka udah mempermudah. Mungkin kita udah lihat kan, walaupun beberapa bank konvensional tuh masih belum tuh misalnya aplikasi digital mereka belum terlalu bersahabat gitu ya. Belum lagi generasi sekarang lebih rewel, nggak nyaman udahlah saya nggak mau pakai gitu kan. Nah mereka harus rajin-rajin tuh sebenarnya melakukan riset untuk mendengarkan generasi sekarang tuh maunya apa gitu supaya bisa tetap mengikuti gitu. Tapi kan pasar, kalau saya pribadi melihatnya pasar untuk mereka yang digital savvy dan enggak itu kan juga tetap ada. Kita punya problem lain, misalnya penyebaran kita kan punya problem di jangkauan internet yang belum merata di seluruh Indonesia. Mungkin kawasan perkotaan iya gitu ya, untuk yang berbasis digital ini banking masih sudah cukup oke gitu. Tapi kan masih banyak bagian Indonesia yang mayoritas sebenarnya belum. Nah, riset kami juga sebenarnya, kami punya riset lain soal financial literacy gitu. Memang masih belum terlalu bagus tuh Mas. Di luar-luar Jawa? Iya, belum. Jadi mereka misalnya secara menggunakan perangkat digital itu sudah lumayan gitu. Mereka misalnya pakai internet, walaupun mereka kadang-kadang nggak sadar juga. Ini lucu sebenarnya. Mereka kadang-kadang untuk mereka yang literasinya rendah, mereka itu nggak sadar kalau mereka itu pakai internet. Padahal mereka pakai WA. Kita tanya, "Anda pakai internet nggak?" Dikira WA itu nggak pakai internet. Dikirain WA itu nggak pakai internet gitu. Saking literasinya jelek. Mereka itu udah belanja online, misalnya kan untuk konsumsi dan sebagainya, untuk komunikasi gitu ke medsos dan sebagainya, tapi belum memanfaatkan perangkat-perangkat finansial yang ada di digital gitu. Misalnya riset kami ke usaha kecil gitu. Mereka kita tanya, Anda pakai nggak? Iya pakai gitu. Kok pakai medsos nggak pakai gitu ya? Hampir mayoritas lah mereka tuh udah punya gadget yang mumpuni.
Tapi begitu kita tanya pakai nggak gadgetnya itu untuk kegiatan usaha, misalnya kan bankingnya gitu, transaksi ke konsumen gitu, terus nyari vendor gitu, belum tuh. Jadi masih make, ini kami riset untuk yang daerah suburban ya, suburban gitu, dan belum gitu untuk komunikasi kebutuhan personal kegiatan usaha belum gitu. Nah rasanya juga nanti kayaknya ke yang beberapa kawasan yang memang financial literacy dan literasi digitalnya belum bagus, mereka masih menggunakan perangkat digital ini di taraf untuk alat komunikasi. Jadi belum ke finansial dan sebagainya. Tes kami yang lain juga sebenarnya kan ada juga yang menunjukkan yang selaras dengan itu. Termasuk kami pernah tes juga kemarin kan ketika kita pandemi kan pelayanan publik juga beralih ke digital kan. Seberapa banyak ini sih yang akses pelayanan publik yang sudah beralih ke digital? Kecil banget angkanya. Jadi belum, mayoritas masih di komunikasi, tapi keuangan, terus pelayanan publik dan lain-lain, kesehatan dan sebagainya masih belum. Kayak bayar BPJS saja kan udah bisa online ya, tapi banyak yang datang lebih ke cabang supermarket. Yang bayar sekarang kan minimarket. Bayar minimarket belum pede, padahal minimarketnya bayarnya digital juga gitu. Masih butuh perantara, Mas. Gitu. Jadi memang masih jauh lah kira-kira kita fully digital dari sisi keuangan, dari sisi pemanfaatan yang lebih advance dari internet itu sendiri ya. Butuh sebenarnya pihak-pihak misalnya stakeholder itu untuk gandeng tangan sebenarnya melakukan edukasi gitu. Ini manfaatnya apa gitu ya. Yang kedua ya tentu saja harus disediain dong perangkatnya gitu. Gimana mau akses kalau internet kita belum rata misalnya. Gimana mau akses kalau buka aplikasinya masih lama gitu ya. Dan gimana mau akses juga kalau mereka belum dididik juga literasi digitalnya. Bagaimana memanfaatkan dengan baik dan benar gitu. Baik. Nah, kalau kita melihat semua ini kan berevolusi seiring dengan usianya meningkat ya, Mbak Vivi. Apakah nantinya teman-teman di Gen Z, Gen Y ini juga akan seperti Gen X juga di kemudian hari mulai mikirin aset, lebih rajin nabung? Apakah dia juga akan pada saatnya nanti di waktunya yang tepat, dia akan juga seperti yang lebih senior juga pemikirannya? Kalau saya berpendapat bisa jadi iya ya kan, orang kan kebutuhannya beda ya. Jadi ketika dia masih ini gitu ya, belum punya tanggung jawab gitu kan, belum kepikiran untuk itu gitu. Tapi saya yakin optimis sih sebenarnya sekarang itu kan yang amaze itu kan riset itu kan kebangun sekarang di kita ya. Para brand-brand ini kan sudah rajin riset. Kalau saya mau dapat generasi berikutnya caranya gimana gitu ya. Dan kemudian melakukan penyesuaian yang luar biasa juga gitu. Yang menarik misalnya saya pernah bicara dengan satu brand misalnya e-commerce gitu ya. Gimana perubahan perilaku generasi sekarang itu mereka coba akomodasi tuh dari nyediaan tombol ini gitu ya. Ternyata ada benang merah ini ke sini, kami ubah deh layanan kami begini, menyesuaikan betul-betul dengan perilaku itu gitu. Dan saya yakin sih nanti itu di masa mendatang mereka akan makin tinggi gitu keterlibatan mereka dalam digital finansial gitu ya, baik itu di asuransi, tabungan dan sebagainya gitu. Apalagi mereka kan udah lebih digital savvy gitu ya, dan informasi makin gede gitu ya, mestinya mereka begitu bisa lebih banyak sih ke arah sana. Sekarang kan misalnya aplikasi keuangan yang belakang-belakangan ini kan udah nyediain juga tuh, kita punya rekening, lalu kita bisa langsung alokasin kayak zaman dulu kan di amplopin. Zaman sekarang kan aplikasi sekarang udah bisa tuh ini saya alokasiin ini langsung bagi-bagi deh ini untuk anu. Nah, sekarang kan udah dibuat digital gitu. Baik. Asuransi sekarang kemarin kalau nggak salah beberapa brand asuransi ngobrol ke kami gitu ya. Mereka sadar gitu ya bahwa generasi sekarang tuh kalau ininya terlalu gede deh katanya, yang monthly saya harus bayar. Mereka nyesuaiin administrasinya. Iya, di asuransi tiap bulan. Preminya terlalu gede. Mereka bikin yang sesuai kantong. Terus nggak mesti ketemu tuh sama agen gitu. Agen itu kalau nggak salah di dalam persepsi generasi sekarang itu image-nya nggak terlalu bagus, kita lihat terlalu ngebujuk gitu ya. Orang lebih seneng agak lebih independen gitu, nyari sendiri gitu ya. Mereka bikin tuh asuransi online yang kita tinggal submit online dan
apa namanya itu udah bisa jadi punya asuransi kita. Baik. Bagi generasi X mungkin nggak nyaman ya kalau nggak terima berkasnya gitu ya. Generasi Z kayaknya udah fine aja tuh terima berkas dokumen yang bentuknya digital gitu. Jadi generasi muda ini masih berevolusi dan akan semakin tinggi literasinya, tapi nuansa digitalnya juga akan semakin ketat sehingga brand harus menyesuaikan. Menurut saya harus menyesuaikan, harus terus lihat, monitor terus deh gitu ya, lihat nih perubahannya ke arah mana. Gak bisa produknya statis aja ya? Gak bisa, kayaknya dia harus ngikutin. Bahkan beberapa yang saya ceritain itu ya, beberapa brand e-commerce juga kan mereka kan makanya dalam sebuah e-commerce itu kan biasanya ada bagian risetnya banyak kan. Mereka setiap perilaku si konsumen itu diamati gitu. Oh penyesuaian apa lagi yang kita lakukan. Ini yang membuat teknologi digital ini bikin kita dinamis kan, berubah tuh cepet gitu ya. Semua itu disesuaikan dengan untuk memudahkan orang gitu. Baik, makasih banyak. Makasih Vivi, Mas. ini sangat eye opening. Nanti kita akan kembali lagi dengan topik yang berbeda ya dengan Kata Data Insight Center. Terima kasih banyak. Mas Iwan.